dan malah terdengar suara tertawa yang sangat panjang seperti hutan rindu. Itu di situ terdengarnya seperti orang tertawa atau seperti hewan kuda pada waktu selanjutnya. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Selamat bergabung di Jonggrang Channel, tempat kita berbagi cerita dan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jonggrang Channel, dan kali ini kita akan mencoba wawancara dengan Cak Lestari dari Malang asli. Di sini Cak Lestari akan mencoba berbagi pengalaman mistisnya dengan pemirsa di rumah, bahwa pengalaman itu memang sangat membekas sekali, dan Cak Lestari mencoba berbagi karena dengan berbagi pengalaman itu maka dari pemirsa nanti akan mengetahui atau bisa mewanti-wanti kalau bertemu atau mengetahui sendiri untuk makhluk-makhluk di alam ini, tentunya makhluk lain selain alam kita. Di sini sudah ada Cak Lestari, kita akan langsung saja mencoba menanyai. Assalamualaikum Cak Lestari. Waalaikumsalam. Silakan untuk berbagi pengalaman mistis Anda ke pemirsa Jonggrang Channel. Silakan. Ya, terima kasih. Pada malam hari ini saya akan mengisahkan sebuah kisah pengalaman saya tentang perihal dihantui. Pada waktu malam hari, di waktu saya bekerja dan pulang larut malam. Maaf, untuk bekerjanya di mana? Bekerjanya di Sukun, tempat Di Sukun ya? bekerja. Ya, Untuk pekerjaan Anda apa ya itu? itu pada waktu itu istilahnya finishing, jadi bekerja di jahitan, Oh, di tailor gitu ya? di tailor, dan pekerjaannya finishing itu setrika dan Iya. memasang anjing, seperti itu. Nah, untuk perjalanan Anda dari tempat kerja sampai rumah itu berapa menit? Ya, kira-kira seperempat jam untuk Seperempat jam. Ya, setelah Anda pulang dari tempat kerja Anda, terus gimana? pada waktu itu setelah larut malam bekerja, tepatnya di hari malam Jumat. Jam kira-kira jam berapa? Kira-kira jam 12:30. Terus? Dan waktu itu hujan gerimis, rintik-rintik. Di kala itu saya nekat untuk memberanikan diri pulang Sendirian ya? sendirian. Untuk jalanan gimana, ramai atau sepi? Jalanan sangat sepi pada waktu itu, dikarenakan
hujan yang istilahnya mengurangi aktivitas orang untuk berlalu lalang. Jadi suasana sangat sepi dan istilahnya mencekam karena jalanan yang akan saya tempuh itu sangat Minim penerangan ya. kalau penerangan sih lumayan, tapi untuk cuma jalan yang dilalui memang lengang atau jauh dari pemukiman warga gitu ya. dekat, Oh, dekat. istilahnya kampung, cuma di sebelahnya itu ada lahan kosong atau istilahnya kebun milik orang kampung yang banyak ditumbuhi pepohonan dan sangat seram tempatnya. Oh, memang tempat itu sudah Iya. dikenal tempat angker gitu ya. Seperti itu. Berarti perjalanan Anda dari tempat kerja Anda ke rumah itu setiap harinya lewat situ gitu ya. Lewat situ. Kepala Terus? itu kan waktu itu hujan rintik dan saya juga sendiri berpikir mau nginap atau pulang, tapi kalau menginap di tempat kerjaan itu nggak nyaman kalau nggak di rumah sendiri, istilahnya untuk istirahat, untuk melepas lelah. Akhirnya saya memberanikan diri untuk pulang dengan kondisi hujan rintik-rintik tadi. Di kala waktu pulang itu perasaan sudah terasa Dari tempat kerja dari tempat kerja, merasa nggak enak gitu ya. tidak enak itu. Dan Antara mau pulang atau enggak gitu ya. ya rasanya seperti itu. Tapi memang sebelumnya tempat itu sudah dikenal angker gitu ya. Ya, di situ memang banyak istilahnya kalau di malam hari itu kalau akan ada gangguan, Setiap pengendara gitu ya. istilahnya ya Banyak pengendara yang pengendara gitu ya. atau orang lewat. jalan kaki itu biasanya diganggu di situ, tepatnya di Parungan Pring, Oh iya iya. di pohon bambu yang rindang. Oh, berarti di jalan itu terdapat barongan atau Ya. pohon bambu yang rimbun, sangat rimbun sekali. Ya, Terus di sekitarnya ada perumahan warga tuh. ada perumahan warga. Hanya saja di tempat itu banyak sekali pohon-pohon yang tinggi gitu ya. Ya, kan dikarenakan malam ya, istilahnya meskipun dekat dengan areal pemukiman warga, tapi kan terasa Iya. menyeramkan karena ya entah di areal situ memang tempatnya angker, juga suasananya kurang nyaman. Sebenarnya benar ada penerangan tapi kesannya sangat Mistis gitu ya. ya seperti itu, dikarenakan tempatnya itu yang memang seperti itu. Untuk ini, gini, Anda kan dari rumah ke tempat kerja setiap hari lewat situ. Ya, Apakah ini baru kali diganggu atau oh, kalau itu ya di suatu waktu itu hanya gangguan-gangguan kecil, Iya, iya. istilahnya seperti maaf Suara-suara. ya, setelah Anda pulang dari tempat kerja Anda tadi, setelah sampai di tempat itu gimana tadi untuk perjalanannya? Setelah dari tempat kerja, sepulang dari tempat kerja, perasaannya. perjalanan dari tempat kerja. Oh, perjalanan dari tempat
kerja, ya ini saya akan memisahkannya ya pada waktu itu dengan hati yang berat, tapi saya memberanikan diri untuk bertekad pulang dan menempuh jalan yang saya akan lalui. Memang terasa berat, tapi tekad sudah bulat, jadi berangkatlah untuk pulang. Kan jalanannya agak curam, agak turun. gitu, jadi ditambah dengan hujan rintik-rintik itu terasa sangat menegangkan. Licin ya, gancin ya. Nah, seperti itu. Sekitar jam 1-an ya, Setengah satu ya. ya. Di waktu itu kan ya juga pada malam Jumat. Wah, iya. Kan katanya orang-orang kalau malam Jumat, malam-malam itu banyak terjadi gangguan-gangguan yang tidak kita sadari, istilahnya dari makhluk lain selain kita, apalagi di tempat-tempat yang angker seperti itu. Dan pada waktu melewati jalanan seperti tangga turun, terus melewati jalan agak gelap tapi masih ada penerangan. Di kala itu hujan memang rintik-rintik. Pas pada waktu di tempat bambu tadi, barongan istilahnya, itu perasaan sudah nggak karuan. Istilahnya seperti orang ketakutan, seperti campur aduk. Bahasanya di situ tadi, ini tempatnya biasanya orang diganggu. Oh, berarti dalam benak Anda itu memang sudah terpikirkan kalau ada hal seperti itu ya? Ya, di situ Ya. sudah terpikirkan dalam benak pikiran saya itu, nah, di sini ini biasanya Ada gangguan. ada gangguan. Kan pada waktu itu juga sudah malam sekali, larut malam, apalagi ditambah dengan hujan gerimis. Nah, di situ tadi, dan di situ masih pikiran masih terkontrol, dan istilahnya ya berdoa, istilahnya meminta perlindungan pada Allah Ta'ala untuk dihindarkan dari gangguan-gangguan makhluknya yang lain. Ya wallahu alam. Di situ tadi memang saya mendapat gangguan. Setelah perjalanan tadi, Mas, setelah perjalanan dari tempat kerja Anda, terus dengan hati atau pikiran yang tidak menentu ya, bisa dikatakan tidak menentu ya, antara pulang atau enggak, dan akhirnya menentukan untuk pulang saja. Nah, setelah berkendara dari tempat kerja menuju ke rumah sekitar 1/4 jam ya, dan sudah mulai jalan sampai tempat mana itu? Di Barongan, istilahnya di situ. Itu jalan kaki. Loh, kok jalan kaki? Iya, jalan kaki, kan dekat istilahnya. Loh, ini maaf nih, berarti Anda berangkat pulang jalan kaki? Jalan kaki. Oh ya, berarti maaf ya, untuk perkiraan tadi kan Tidak dikira dengan berkendara dengan motor. Nah, ini jalan kaki dari tempat kerja ke rumah, dan perjalanan untuk perjalanan kaki itu sekitar 1/4 jam. Ya, Jalan kaki ya, saya kira tadi untuk naik motor. Nah, silakan. nah, pada waktu jalan kaki itu di tempat itulah terjadi gangguan. Di situ tadi ya perasaan campur aduk, istilahnya antara fokus
fokus pikiran sudah, tapi terasa sangat menyeramkan dan bulu kuduk merinding. Istilahnya radar manusia kalau ada gangguan seperti itu kan Ya, bulu sudah kuduknya terasa gitu ya. merinding. Jadi tadi kok rasanya nggak enak, pikiran saya begitu, kenapa ini ya. Kembali lagi fokus pikiran dan malah terdengar suara tertawa yang sangat panjang seperti kuda meringkik. Itu di situ rasanya terdengarnya seperti orang tertawa atau seperti hewan kuda pada waktu bengengeh gitu istilahnya. Kalau kuda bengengeh ya itu suara yang ditunjukkan di situ tadi. Secara spontan saya kaget dan terdiam, terus merasa seperti takut, seperti bagaimana rasanya istilahnya ketakutan. Bulu kuduk merinding, terus langkah kaki itu terasa Berat. seperti berat, seolah-olah nggak mau untuk diajak berjalan kaki ini. Di situ tadi saya terus Sebelum Anda meneruskan perjalanan tadi, setelah Anda mendengar suara ringkik, kuda meringkik gitu ya. ya seperti itu. Nah itu ada wujudnya atau enggak? Nggak ada, Sudah dicari-cari tidak ada nggak wujudnya. ada. Dari sumber suara, Dari sumber suara itu saya menafsirkan bahasanya suara itu dari arah atas barongan tadi. pohon bambu tadi ya, Nah. dari situ ya, dari Dari atasnya ya. Ya. Itu bentuk pohonnya itu melengkung ya, ya melengkung ke jalan raya gitu ya. ya melengkung ke jalan raya. Berarti Dan Anda di bawahnya, di bawahnya dan di posisi di pinggir. di pinggir. Berarti dekat sekali dengan bambu itu. Ya dekat, cuma bambu itu agak ada di atas saya. Berarti itu kayak tebing gitu ya. Nah seperti itu. Berarti Anda berjalan di bawahnya, Di bawahnya pohon bambu tadi tadi. dengan langkah yang sudah was-was ya, Ya, sudah ada ketakutan sedikit di situ ya, merinding. tadi. Terus di apa? Dibarengi ya, ada suara ya. Ya pada waktu tadi itu dengan perasaan was-was, Ada suara terus tiba-tiba ada ringkian kuda suara ya. ringkikan kuda. Nah itu kira-kira lamanya berapa menit atau detik aja? hanya sekitar berapa detik aja, jadi nggak sampai berapa menit gitu, enggak. Dan sangat-sangat terngiang di Kalau bisa ditirukan suaranya, maaf. ya, seperti orang ketawa hihihihihi. Oh gitu ya. Tapi tepatnya yaitu seperti Anda bicarakan tadi, istilah seperti ringkikan kuda Iya. yang sangat keras sekali. Anda berusaha mencoba mencari sumber suaranya enggak, atau langsung lari atau gimana? Pada waktu itu mempercepat langkah. Berarti tidak mencari ya, tidak mencari ya. Tidak mencari, tapi di seberang jembatan itu saya berdiri dan melihat ke atas bambu atau dan Oh, sekitarnya. berarti setelah mendengar suara itu, Ya, terus mencoba mempercepat langkah, kemudian sudah sampai jembatan, Anda ya, berhenti Anda dan menengok kembali ke arah bambu tadi ya. ya
Nah, setelah menengok arah bambu tadi, ada apa? Ya istilahnya untuk mencoba mengamati apa yang ada, istilahnya ada apa atau terlihat apa, tapi Dan ada apa? ternyata nggak ada apa-apa, Hanya pohon bambu Ada. yang Pohon bambu bergerak-gerak dan- gitu ya, karena angin yang kencang gitu ya. ya hanya pohon bambu dan pepohonan serta hujan rintik-rintik gerimis. Berarti tidak ada pejalan kaki atau motor yang lewat sama sekali. Tidak ada, pada waktu itu tidak ada, istilahnya suasananya lengang, Tidak meskipun itu ada pejalan kaki atau pengendara yang lewat sama sekali itu ya, nggak sama ada ya. sekali nggak ada, meskipun toh dekat dengan rumah-rumah warga, dikarenakan kan waktu itu malam hari terus ditambah dengan hujan, jadi suasananya sangat mencekam di waktu itu. Nah, itu apakah baru pertama kali atau sudah berkali-kali kan Ya. lewat situ setiap hari ya? Ya, Untuk berangkatnya sore hari atau jam berapa berangkat kerjanya? kalau berangkat kerjanya itu dulu sekitar jam 9 pagi atau jam 10. Berarti berangkat kerja sekitar jam 9 atau 10 pagi, pulang jam setengah 1 malam. Kalau pagi suasananya gimana? Kalau pagi ya suasananya Biasa saja ya? biasa saja, nggak ada Nggak ada apa-apa ya? Cuma kalau waktu malam aja ya yang terlihat angker atau sangat mistis gitu ya. Kalau cerita dari warga atau cerita dari teman untuk daerah situ gimana? kalau di situ memang kalau dari istilah dari warga itu memang tempatnya istilahnya ya agak angker dulu, dan di situ komentarnya seperti pasar, istilahnya Pasar gaib gitu ya? pasar gaib gitu katanya sih, tapi kurang tahu Kata orang-orang gitu ya. ya. Dan Terus atau ada orang-orang yang pernah diganggu atau pernah dilihatin seperti ada wujud apa gitu di situ? kalau wujud saya kurang mendapat informasi, tapi istilahnya seperti gangguan suara, terus dikala berjalan itu ada seperti pasir dari atas itu jatuh. Oh, seperti Istilahnya ada pasir yang jatuh dari atas, suara pasirnya ya. pasir atau tanah yang Malam gitu. malam. Kadang ya kalau nggak malam itu biasanya sore setelah habis maghrib atau setelah isya, tuh kan jalanan di situ sepi. Kalau setelah maghrib atau sesudah isya itu sudah sepi jalannya di situ. Untuk bau-bauan itu gimana? Kalau bau-bauan memang kadang sering muncul. Bau apa itu di situ? Kalau di situ cerita orang-orang warga itu baunya harum, dan kadang muncul bau harum semerbak gitu. Ya, kalau pas lewat biasanya suka tercium bau harum seperti itu, atau kadang pas lewat seperti ada pasir atau tanah yang dari atas itu rasak. Tapi ada pasirnya atau tanahnya ada? Nggak ada, Oh, cuma suara. cuma suara. Berarti cuma ada gangguan suara-suara gitu ya. Kalau kan kurang tahu saya istilahnya informasinya. Cuma memang kalau di situ atau
di pohon bambu itu memang itu ya cuma suara-suara ya yang sering dirasakan oleh warga yang lewat situ ya. Ya, Itu dulunya bekas apa, atau itu tanah kuburan atau apa, tanah kosong atau tanah istilahnya apa? tanah kosong, dan di atasnya memang ada punden, Oh, ada pundennya, berarti di situ areal punden ya. areal punden. Berarti di situ memang areal punden. Ya, Ya, berarti memang sangat mistis. iya, Tempatnya yang tempatnya memang yang seperti itu karena ada pundennya. Kenapa kalau lewat situ tidak permisi atau non sewu mbah atau sudah? ya sudah Sudah ya? sebenarnya kalau warga itu menyarankan memberikan kalau malam atau kalau habis maghrib, habis sisa itu, kalau suasana sepi seperti lengan mencekam gitu, ya berdoa sama permisi gitu, biar terhindar dari gangguan-gangguan makhluk yang ada di situ. Dari warga sekitar situ memang punden situ diziarahi atau gimana? Kalau pundennya memang diziarahi, itu kan punden Sesepuh situ gitu ya? sesepuh, ya sesepuh. Berarti untuk doa di makam situ memang sudah sangat sering ya. Sering. Cuman untuk arealnya memang seperti itu. Istilahnya Tapi tidak terlalu mengganggu gitu ya. ya, kalau mengganggu yang sangat-sangat berisiko tidak, cuma ya seperti itu, Suara-suara saja ya. gitu. Dan warga pun sampai sekarang sudah memakluminya gitu ya, mungkin ya. Sudah Terbiasa gitu ya. Memang sudah ada kegiatan makhluk lain di situ. di situ. Ya, untuk Cak Lestari silakan untuk ada pesan atau pesan yang disampaikan ke pemirsa Jonggrang Channel untuk pengalamannya pada malam hari ini, silakan. Ya, untuk teman-teman Jonggrang Channel, Yang mungkin lewat situ atau warga situ, silakan. ya istilahnya kalau lewat di tempat saya atau di tempat-tempat lain yang sekiranya bingit atau angker atau suasana yang mencekam, itu hendaknya berdoa, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, dan senantiasa berpikir yang positif. gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu, gangguan-gangguan seperti itu kita terhindarkan. Jangan merasa takut dan jangan merasa was-was jika berjalan di tempat-tempat yang sekiranya membuat bulu kuduk kita merinding. Tetap mantap aja gitu ya. Senantiasa berdoa dan mantapkan langkahmu. Ya, semoga tetap aman gitu ya. Ya, demikian. Oke, terima kasih Cak Lestari atas pengalaman yang sangat berharga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian pemirsa Jonggrang Channel, wawancara dari Cak Lestari, dan nantikan cerita kisah misteri lainnya di momen yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Jonggrang Channel.